Kan ini kan udah lawang. Kita harus investasi ini karena kita mengantisipasi greenflation. Sebenarnya kami dituntut untuk menggunakan green energy. Jadi kami senang sekali greenflation itu diutarakan oleh Mas Gibran. Saya boleh tepuk tangan di sini. Saya senang juga tadi Pak, greenflation dibahas. Ini penting banget. Dan ini bukan masalah receh. Ini masalah. Dan itu istilah tadi itu juga bukan karena saya ini hasil ngobrol dengan teman-teman pengusaha, kadin ini semua ngasih masukan itu, Mas, pajak karbon capture, carbon storage itu bukan karena saya, itu ya hasil ngobrol kayak ini, dialog dan lain-lain. Jadi itu bukan pertanyaan yang mengada-ngada, tapi itu sesuatu yang harus kita antisipasi. Subscribe Berita Surakarta. Terima kasih. Oke, Gus. Kan ini kan udah lawang. Ini Mas. Ayo. Terima kasih sekali lagi sudah bawa Mas Gibran di PSI Pandelengan yang selanjutnya. Wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Mas Gibran Raka Wali Kota Surakarta dan sekaligus calon Wapres Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Dan beserta semua tim sukses untuk calon Wakil Presiden. Direksi PT Sritex, Komisaris, Sritex Group, dan serta keluarga besar Sritex Group yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saat ini kita bisa bersama di gedung Sritex Hall ini dalam keadaan sehat walafiat.
bersama Mas Gibran. Mas Gibran, di kesempatan yang baik ini, perkenalan kami menyampaikan secara singkat perkembangan perusahaan listrik ini dari perjuangan ayah kami, Pak Lut Minto dan Bu Minto, yang beliau merintis Sritek ini dengan berdagang kain, mulanya dari pasar Klewer. Jadi Pak Lut Minto itu milenial pada waktu itu, Mas Gibran. Kalau nanti Mas Gibran menjadi pemimpin, pasti milenial yang jadi akan lebih. Dan saat ini Sritek sudah terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Kita memiliki proses perusahaan pembuatan rayon, pembuatan raw material, lalu spinning, pembuatan benang, weaving, pembuatan kain jadi, kain mentah, pertemuan, finishing adalah kain jadi, pewarnaan, printing, dan akhirnya garment, yaitu konveksi di situ. Dalam proses garment, Sritek telah memproduksi kebutuhan seragam militer lebih daripada 35 negara saat ini. Dan kita juga konsentrasi di uniform yang lain, instansi, fashion, lebih daripada 100 negara. Dan ini kita sudah juga membuat lebih daripada 25 brand terkenal di global dunia, termasuk adanya H&M, lalu Zara, dan lain-lain di situ. Mas Gibran dan beserta hari ini yang saya hormati, dengan proses kegiatan yang kami lakukan tersebut, tentunya kami berharap dapat menjadi salah satu penyumbang proyek devisa negara sehingga stabilitas kemandirian industri tekstil nasional dapat terwujud. Sritek terus berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan industri tekstil dan produk tekstil ITPT ini masuk, dan ingin mewujudkan kedaulatan sandang guna untuk meningkatkan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Dengan terwujudnya kedaulatan sandang ini, Sritek mempunyai visi bahwa industri TPT nasional akan dapat meraup pangsa dunia minimal 5% di tahun 2030. Karena sejak tahun 2017 saat ini pangsa di TPT Indonesia di pasar dunia masih di sekitar 2% saja. Selanjutnya kami berharap industri TPT nasional dengan dukungan UMKM maupun IKM seluruh Indonesia dapat melakukan penambahan tenaga kerja lagi di sektor minimal sebanyak sampai 4 juta orang di tahun 2030. Mas Gibran, beserta hadirin yang saya hormati, UKM yang dilahirkan oleh Sritek itu sudah banyak sekali. Kami mempunyai 2000 UKM di bawah Sritek, menjadi ekosistem yang sudah jadi, hilirisasi yang sudah jadi. Nah, ini yang kita ingin kembangkan terus. Jadi salah satunya adalah yang baru saja yang hadir di sini juga Mas Riko di sini, Aerostrip contohnya. Aerostrip ini adalah awalnya dari sepatu, sekarang mempunyai brand-brand di garment. Ini semuanya adalah awalnya dari Sritek yang mendukung awal daripada itu, sehingga ini adalah contoh sukses bagaimana hubungan industri ke UKM sehingga menghantarkan mendampingi UKM tersebut menjadi industri yang besar juga. Kami ingin menjelaskan sedikit kondisi ITPT saat ini
dan kami sertakan saran dan solusinya sebagai berikut. Jadi saat ini IPPT ini mempunyai penyebab adanya penurunan karena adanya regulasi yang lemah, geopolitik dan efek COVID-19 yang belum selesai di sini. Dan ini adanya degradasi ini yang kita ingin terus selesaikan. Dan ini kami adalah kita mempunyai utilisasi yang sangat kurang saat ini, di antara 50% di tingkat nasional, yang ini yang bisa kita tingkatkan lagi. Dan lemahnya regulasi itu adalah import yang terlalu banyak di situ. Next. Contoh, saat ini PDB yang terbesar di Jawa Tengah itu 68% dari industri ini di Jawa Tengah. 68%. Jadi ini kami ingin juga Jawa Tengah mempunyai income yang lebih lagi secara untuk tingkatan nasional nantinya. Dan ini solusinya adalah kita ingin pembenahan di seluruh ekosistem ini, yaitu pertama membenahi aturan import regulasi yang ini yang short term kita, dan memperbaiki hilirisasi industri tekstil untuk pengganti import tersebut. Dan ini kita harus mendorong para garmen Indonesia yang ekspor harus membeli barang yang di dalam negeri, produk kain dari dalam negeri. Tentunya kita harus memperbaiki relasi terhadap perbankan dan relasi terhadap capital market, yang ini yang harus bersama-sama berdampingan dengan pemerintah, karena di bawah kita ini ada hampir 4 juta orang di sini. Dan kita meningkatkan domestic market obligation atau TKDN yang harus kita terus tingkatkan. Kandungan lokal di situ. Next. Saran kami dan solusi kami yang long term atau yang panjang, yaitu kami ingin mewujudkan undang-undang kedaulatan tekstil dan sandang ini, sehingga kami bisa mempunyai suatu badan ini di bawah mungkin presiden, yaitu Badan Tekstil Nasional. Ini sangat penting karena kami industri tekstil ini bersinggungan dengan 20 kementerian dan lembaga, terlalu banyak kami bersinggungannya, dan kami tidak punya suatu pos yang kuat. Misalnya di perindustrian tidak punya dirjen, misalnya dititipkan direktur saja, kurang. Di perdagangan pun kurang. Jadi ini kami harus mempunyai suatu willpower untuk ini. Jadi untuk menyelesaikan seluruh ini, karena tekstil ini inovasinya banyak, bisa UKM-nya bisa banyak juga di dalamnya, yang terus mengembangkan inovasi baru, entrepreneur baru lagi. Ini yang penting di sini. Jadi kami ingin mengharmonisasi antara strategi dan industri ini dan regulator di sini. Strategi kami tentunya raw material, market, SDM, komersial, energi, teknologi, dan lingkungan hidup di situ. Jadi kami sangat ingin mengharmoniskan ini. Next. Berikutnya adalah ini saran dan solusi kami. Investasi baru 175 triliun sampai tahun 2030 untuk pengembangan tekstil. Dan ini kita targetkan penambahan tenaga kerja baru 1 juta. Dan gunanya apa? Kita harus investasi ini karena kita mengantisipasi greenflation. Sebenarnya kami dituntut untuk menggunakan green energy, mahal semuanya itu. Ini yang kita harus ditopang bersama dengan pemerintah nantinya. Jadi kami senang sekali greenflation itu diutarakan oleh Mas Gibran. Saya boleh tepuk tangan di sini.
Jadi ini yang kita perlu terus kita inginkan, dan goalnya jelas kok. Milenial kita harus kasih panggung untuk bisa bekerja, entrepreneur, memperkuat pendampingan UKM-UMKM, menambah inovatif. Karena tekstil itu bukan ini saja, semua bahan pesawat terbang semuanya dari tekstil sekarang ini, semuanya karbon, seatnya semuanya. Kemarin kita bisa contohkan, salah satunya adalah pesawat yang di Haneda kemarin, pesawat tekstil itu semuanya tekstil. Kebakarannya bisa pelan-pelan Pak, sampai orang itu bisa keluar semua. Salah satu contoh itu tekstil semua di dalamnya. Lalu menambah tentunya 1 juta dan menambah pemasukan negara sekitar 36 miliar dolar. New money, uang baru dari masuk ke Indonesia. Ini terus simultan. Next. Simpulan kami, jadi kami ingin meningkatkan kinerja di tekstil ini. Lalu ingin menciptakan iklim yang sehat, investasi TPT, perlunya penegakan hukum yang lebih sistematis kepada industri ini, dan terakhir tentunya pemerintah wajib melindungi industri TPT nasional ini. Mas Gibran serta hadirin yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ini adalah harapan kami untuk TPT nasional, bukan untuk Siltek saja, tetapi yang di bawah ini kita sebagai masyarakat tekstil, kami bersuaranya ke siapa lagi? Dan ini adalah proses keberlanjutan industri ini. Kami ingin adanya perlindungan dan perhatian dari pemerintah, dan kami ingin pertumbuhan ini secara kesinambungan terus, sustainable. Dan tentunya kami dapat mengintegrasikan semua kepentingan di dalam negeri dan luar negeri yang lebih baik lagi, tentunya adanya sustainability program. Mas Gibran serta hadirin yang saya cintai, demikian sekiranya sambutan saya. Bila ada penerimaan kami yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih atas kunjungan ini, semoga membawa berkah. Kami selalu antusias mempunyai harapan besar kepada Mas Gibran untuk dapat memberikan pencerahan dan jalan yang terbaik perkembangan industri tekstil nasional ini. Selanjutnya, besar harapan kami kunjungan ini memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan TPT nasional yang akan datang. Akhir kata, Mas Gibran adalah seorang pemimpin muda yang berani dan tangguh. Kami siap membantu apapun demi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Hadirin Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya marilah kita sambut kehadiran Cawapres milenial kita, Mas Gibran Raka. Menyampaikannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan PT Sritek, jajaran direksi dan lain-lain, Bapak Ibu yang pakai baju biru-biru, terima kasih. Sehat semua ya. Ini memang biasanya seragamnya uniformnya biru gini. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi. 2 kali debat, saya itu selalu ngulangi terus hilirisasi. Dan mungkin Bapak Ibu atau teman-teman media yang ada di ruangan debat itu, setiap kali saya mengeluarkan kata hilirisasi, itu ada yang tertawa dari grup sebelah. Ini kelaikan, ini nggak boleh. Kita nggak boleh menyepelekan masalah hilirisasi. Kita tidak boleh lagi ngirim barang mentah. Ngirim barang mentah, diolah di luar negeri, balik lagi ke sini, harganya berlipat-lipat. Tidak boleh lagi. Saya juga berkali-kali bilang, sumber daya alam kita itu luar biasa sekali. Harus harus diolah sendiri di sini. Kita punya bonus demografi. Ini kan kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Dan bonus demografi ini datangnya cuma sekali dan tidak akan terulang lagi. Makanya ini penting sekali juga untuk menyiapkan anak-anak kita. Jadi untuk menuju Indonesia Emas harus disiapkan generasi emasnya juga. Ya, tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Iwan, ya, beliau tadi menyarankan beberapa poin. Ya, intinya kita tidak lanjuti Pak. Kita pengen ke depan tidak ada lagi tumpang tindih peraturan, harus kita harmonisasi, harus kita buat semudah mungkin untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri ini untuk bisa tumbuh. Jadi jangan lagi ada tumpang tindih peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga non kementerian, perda dan lain-lain. Harus kita harmonisasi, dibikin simpel. Yang namanya aturan, yang namanya regulasi itu dibuat untuk mensejahterakan warga. Dan saya juga mengapresiasi PT Sritek, ini salah satu perusahaan yang sudah menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022 gandeng UMKM. Jadi tidak besar sendiri, tapi juga ikut melahirkan dan juga ikut membesarkan pengusaha lokal, UMKM lokal, anak-anak muda. Jadi ini saya kira ini luar biasa sekali Pak. Dan saya lagi hilirisasi dari penting sekali, dan kita yakin kalau aturannya tidak tumpang tindih, kita memprotek industri tekstil dalam negeri, impor dipangkas sedikit-sedikit, otomatis saya yakin nanti industri tekstil di dalam negeri bisa naik lagi. Kita ingin di tengah konflik geopolitik, krisis pangan global, kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tetap stabil, inflasi stabil, Gini rasio diturunkan. Ya kuncinya itu melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri. Dan hilirisasi, saya tidak pernah bosan-bosan bahas hilirisasi. Dan saya juga senang ini Sritek ini perusahaan yang tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan keberlanjutan.
Saya senang juga tadi Pak Greenflation dibahas. Ini penting banget. Kalau kita salah langkah, itu udah soalnya negara-negara maju yang lain juga mengalami itu dan itu berat. Transisi menuju energi hijau itu tidak gampang. R&D-nya tidak gampang, penerapannya tidak gampang. Ya jangan sampai nanti bebannya semua nanti bebannya yang terbebani malah warga itu. Jangan sampai terjadi. Dan ini bukan masalah receh, ini masalah. Dan itu istilah tadi itu juga bukan karena saya ini hasil ngobrol dengan teman-teman pengusaha, kadin ini semua ngasih masukan itu, Mas, pajak karbon capture, carbon storage itu bukan karena saja, itu ya hasil ngobrol kayak ini, dialog dan lain-lain. Jadi itu bukan pertanyaan yang mengada-ngada, tapi itu sesuatu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai dianggap remeh, dianggap receh, dianggap pertanyaan cerdas cermat, dianggap pertanyaan menyesal, permasalahan serius. Dan ya calon pemimpin harus aware, jangan sampai kita salah langkah. Ya tapi sekali lagi ini saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Yang semoga debat kemarin itu memberikan gambaran ya, tentang kemana bangsa ini akan melangkah. Saya mohon doanya Bapak Ibu, semoga semuanya dilancarkan dan juga PT Sritek terus jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu putaran. Kami. Saya nanti kalau baca-baca. Dia itu Mas. Foto. Pak Iwan mau foto. Oh iya. Antara lembaga This is a dumb fail. Next turn. Mas Iwan mau foto. Hah? Langsung. Udah disiapin. Pak Tommy. Fotonya Pak Tommy. Pak Tommy.
Permisi, Mas Gibran mau foto. Kita pasti santun dan sabar dan tidak berdesakan. Santun dan sabar. Ayo jangan berdesakan. Kasihan Gantian. Kalau sudah kita boleh akan terima kasih. Mas Gibran tidak bisa jalan. Ayo. Karena teman-teman di belakang masih banyak sekali. Karena masih beberapa titik yang harus ya. Subscribe Berita Surakarta.